wajah dan bukan kaki yang menjadi organ tubuh yang paling cepat kotor dan paling cepat lelah. Tetapi justru itu adalah hati kita. Inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Para ulama mengingatkan kepada kita bahwasanya hati kita itu paling cepat lelah. Hati kita juga paling cepat kotor. Berapa banyak orang melihat sesuatu yang asalnya baik-baik saja, terus apa yang dia lihat memiliki konsekuensi yang berat yang ditanggung oleh hatinya. Sehingga hatinya terbebani dengan beban itu ketika yang dilihat oleh matanya. Berapa banyak orang yang asalnya baik-baik saja, ketika dia mendengar sesuatu, maka yang terbebani adalah hatinya, sampai hatinya kelelahan ketika memikul akibat yang ditimbulkan dari telinga ketika mendengar. Dan itu sering tidak kita sadari, bahwasanya organ yang paling cepat lelah itu adalah hati kita. Makanya kalau hati kita bisa berteriak, maka mungkin hati kita akan berteriak keras, bahwasanya dia dalam kondisi yang lelah. Dia dalam kondisi yang letih dan tentunya dia dalam kondisi kotor dengan berbagai macam noda yang dia dapatkan dari akibat matanya, dari akibat tangannya, dari akibat telinganya yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan itulah yang menjadikan kita memahami poin ini. Poin berikutnya yang juga kita harus pahami adalah ketika hati merupakan organ tubuh yang paling cepat kotor, hati merupakan organ tubuh yang paling cepat lelah. Kalau kita tidak mengistirahatkan hati, tentunya berpotensi menjadikan hati kita menjadi hati yang sakit. Hati yang sakit bisa berakibat menuju kepada kebinasaan dengan matinya hati. Kalau sudah mati hatinya, tidak lagi memiliki furqan, tidak lagi memiliki pembeda antara yang benar dengan yang salah. Apa yang dilakukan adalah dilakukan oleh hawa nafsunya. Karena kalau hati sudah sakit, hati sudah mati, maka pertama kali yang mengkudeta hati kita adalah hawa nafsu kita. Akhirnya hawa nafsu mengendalikan mata, mengendalikan telinga, mengendalikan kaki, dan seluruh apapun yang dilakukan aktivitas dari manusia itu dikendalikan oleh hawa nafsunya. Kalau hati sudah dalam kondisi sakit berat, dengan penyakit yang dia pikul atau dia rasakan dan mati yang dirasakan pada hatinya. Dan itulah kerusakan demi kerusakan akan terjadi ketika hawa nafsu menggeser kedudukan hati, mengendalikan seluruh apapun yang dilakukan manusia itu, dan yang menjadi pemimpin dan komandannya itu adalah hawa nafsunya. Dan ini yang kita khawatirkan. Makanya saya sering sekali mengulang-ulang sebuah kata. Banyak orang yang sering sekali bersembunyi dengan sebuah kalimat ketika melakukan sebuah pengingkaran atau melakukan penyimpangan. Saya sudah bertanya pada hati saya, kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya minum? Kenapa saya zina? Kenapa saya membantah orang tua saya dengan keras? Saya sudah tanya sama hati saya. Padahal pada saat itu ketika dia menjelaskan bahwasanya dia bertanya sama hatinya, dia saja tidak bisa menjawab apakah betul itu kata hatinya, apakah itu kata hawa nafsunya. Karena inilah perkara yang terkadang kita sering tertipu. Kita semuanya sering tertipu. Kita suka bertanya sama hati kita, padahal yang kita tanya bukan hati. Karena hati pada posisi sakit yang tidak bisa dikondisikan, dia mungkin dalam kondisi mati yang tidak bisa lagi diajak bicara. Maka yang terjadi adalah perintah-perintah melampaui batas yang ada pada kehidupan manusia. Nah, inilah yang menjadikan kita semakin memahami. Kalau kita mengerti bahwasanya hati merupakan organ tubuh yang paling cepat lelah, paling cepat kotor, dengan berbagai macam apapun yang dia temui, maka kita harus betul-betul memiliki sebuah komitmen untuk menjaga hati kita, mengistirahatkan banyak hati kita, supaya kelelahan dan keletihan dan kotornya hati kita tidak berdampak kepada penyakit yang mendera pada hati kita, dan tidak berdampak pada kematian hati kita ketika penyakitnya tidak ditangani dengan baik. Makanya tempat mengistirahatkan hati itu adalah di taman ilmu. Mengistirahatkan hati bertemu dengan orang solih. Hotel bintang 5 mengistirahatkan hati, mempelajari kisah-kisah di dalam Al-Quran. Hotel bintang 5 untuk mengistirahatkan hati ketika kita membaca Al-Quran. Itu merupakan tempat hotel bintang 5 mengistirahatkan hati kita, supaya hati kita tidak terlalu memburuk kondisi dan keadaan yang bisa mengakibatkan dan menimbulkan penyakit dan bisa menyebabkan kematian pada kondisi hati. Yang tentunya hati ini kebutuhannya lebih besar daripada kebutuhan kita kepada apapun.
ini yang kita pahami pada poin yang kedua. Pada poin yang ketiga, tentunya kita harus mengerti pula bahwasanya ketika kita mengistirahatkan hati di tempat ilmu, bertemu dengan orang solih, bersama dengan Al-Quran, itu merupakan hotel bintang 5 untuk mengistirahatkan hati kita. Tapi jangan lupa bahwasanya usaha kita, effort yang kita berikan untuk menjaga hati kita, supaya hati kita mampu beristirahat dari lelahnya, letihnya dalam perjalanan hidup dia, ketika merasakan apa yang terbebani untuk hati dalam kehidupan, maka usaha itu tidak akan maksimal sampai betul-betul kita juga menghindari perkara-perkara yang bisa menjadi racun bagi hati kita. Karena hati itu sebagaimana fisik kita yang lainnya. Ada makanan yang berfungsi sebagai vitamin untuk fisik kita, ada makanan yang berpotensi menjadi racun untuk fisik kita. Dan kita sebagai pemilik fisik kan kita sering memperhatikan, ini makanan baik untuk tubuh saya, ini makanan yang tidak baik untuk saya. Sama dengan hati. Maka ketika usaha kita mengistirahatkan hati, kita sering datang ke kajian, kita sering ketemu orang solih, maka usaha ini ternyata belum cukup. Sampai ketika kita betul-betul berusaha bagaimana kita memiliki sebuah penjagaan hati kita terhadap polusi dan radiasi yang bisa berdampak langsung kepada kerusakan hati kita yang parah. Ya, karena ternyata ada beberapa perkara yang dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Para ulama menyampaikan kepada kita bahwasanya ternyata ada perkara-perkara yang sering dipandang biasa oleh manusia tanpa mereka sadari. Apa yang mereka pandang biasa itu ternyata memiliki dampak yang sangat besar bagi kerusakan hati dan kemusnahan hati bagi kehidupan manusia. Ini yang juga harus kita pahami dengan baik. Jadi ini pula yang menjadikan kita akhirnya paham. Kalau begitu, setelah saya tahu saya harus mengistirahatkan hati saya di hotel bintang 5 supaya hati saya tidak lelah dan tidak letih, supaya tidak gampang terkena penyakit dan kematian, maka effort berikutnya adalah apa sih polusi dan radiasi yang saya harus hindari supaya hati kita tidak terbebani dengan akibat yang ditimbulkan dari perkara kelalaian kita ketika kita terus melakukan perkara yang berakibat pada radiasi hati kita. Ya. Karena ini merupakan perkara yang banyak manusia dan banyak penuntut ilmu tidak menyadari. Jadi ternyata ada radiasi dan ada polusi yang dari aktivitas yang kita lakukan, dari apapun yang kita kerjakan, yang berdampak besar pada kehidupan hati kita. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham apa itu radiasi hati yang dijelaskan oleh para ulama, di mana kita harus berhati-hati kepada radiasi dan polusi hati ini supaya apa yang kita inginkan mendapatkan hati yang sehat, hati yang membawa sebuah perintah kebaikan dalam kehidupan kita mampu kita rasakan, diiringi dengan penjagaan ekstra kita untuk menjaga hati kita dari polusi dan radiasi yang berdamage kepada kerusakan hati kita. Para ulama lalu menyampaikan kepada kita, ternyata hati itu memiliki sebuah racun. Dan kita harus mengetahui racun itu sangat berakibat parah bagi hati kita. Maka racun bagi hati itu sejatinya ada 4. Yang pertama adalah banyak bicara, yaitu yang pertama itu adalah banyak bicara, yang kedua adalah banyak makan, yang ketiga banyak memandang, yang keempat adalah banyak bergaul. Ini merupakan 4 racun hati. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. 4 perkara ini adalah 4 perkara yang sebenarnya menjadi aktivitas kita, kan? Kita makan, kita bicara, kita memandang, kita bergaul. Pada dasarnya memang 4 perkara itu merupakan sebuah aktivitas lumrah pada kehidupan manusia. Ya, siapa sih dalam kehidupan kita yang tidak bicara? Siapa dari kehidupan kita yang tidak memandang? Siapa kehidupan kita yang tidak berinteraksi? Dan siapa di antara kehidupan kita yang tidak makan? Betul. 4 perkara yang dijelaskan oleh para ulama ini memang sejatinya memang benar. Itu merupakan aktivitas lumrah dari sebuah aktivitas wajar yang dilakukan oleh setiap manusia. Mereka bicara, mereka memandang, mereka berteman, dan mereka itu makan. Tapi para ulama mengatakan
Sesungguhnya 4 perkara itu bisa menjadi radiasi dan bisa menjadi racun ketika takarannya sudah berlebihan. Jadi ketika takarannya tidak berlebihan, manusia tidak bisa lepas dari bicara, manusia tidak bisa lepas dari bergaul, manusia tidak bisa lepas dari memandang, dan manusia tidak bisa lepas dari makan. Artinya jangan sampai kita salah ini memahami irisan ini. Manusia pada dasarnya makan, dia memandang, dia berinteraksi, dan dia bicara. Pada dasarnya manusia memang membutuhkan 4 perkara ini. Tapi kebutuhan kita kepada perkara ini harus dipenuhi dengan sewajarnya, senormalnya, dengan takaran-takaran yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau apabila 4 perkara ini sudah dilakukan secara berlebihan, apapun yang baik kalau sudah berlebihan tidak lagi menimbulkan kebaikan. Lihat obat. Obat itu salah satu fungsinya memberikan kesehatan untuk tubuh. Tapi kalau takarannya sudah terlalu banyak dari takaran yang diberikan oleh dokter, maka akibat yang ditimbulkan bukan kesehatan, tetapi akibat yang ditimbulkan adalah justru menjadi racun untuk tubuh kita. Disuruh minum sama dokter, minum ini nih, 3 kali dalam sehari diminum. Ini 3 kali dalam sehari. Kita justru meminumnya yaitu 5 kali, 6 kali sehari. 2 kali lipat dari dosis yang diberikan oleh dokter. Maka akibat yang ditimbulkan bukan lagi kesehatan, tetapi justru adalah menjadi racun untuk tubuh kita. Makanya ada orang yang terkadang memiliki autoimun, terkadang karena terlalu banyak memiliki imun di dalam tubuhnya. Itulah berbahayanya sesuatu kalau sudah dianggap berlebihan. Makanya termasuk salah satu dosa pada kehidupan kita, salah satu dosa itu adalah ketika perkara yang kita lakukan sudah berlebihan. Makanya mari kita merenungkan pada surat Ali Imran 147. Allah menyampaikan di dalam salah satu doanya orang yang beriman, Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Di dalam surat Ali Imran 147 Allah berfirman, Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan ampunilah perkara yang berlebihan di dalam urusan kehidupan kami. Di situ Allah mengabadikan sebuah doa. Ada hamba yang beriman ketika meminta ampunan kepada Allah, meminta ampunan bukan hanya dari dosa, tapi juga meminta ampunan dari perkara yang melampaui batas. Karena perkara yang melampaui batas itu pun juga termasuk bagian dari dosa kalau sudah melewati takaran yang ada. Dan biasanya manusia itu tidak sadar pada wilayah melampaui batas. Israf namanya. Yang mereka tidak sadari bahwasanya perkara israf itu pun termasuk dosa. Makanya pada surat Ali Imran 147, kata dzunub yang artinya dosa disenandingkan oleh Allah dengan kata israf. Yang sama-sama orang beriman itu meminta ampunan dari dosa dan meminta perkara yang melampaui batas. Lah itulah yang menjadikan kita memahami betul. Lah inilah yang kita harus mengerti dulu. Makan, bicara, memandang, berinteraksi itu perkara mubah. Dia dibutuhkan pula oleh hati kita. Bukankah hati juga butuh memandang orang yang solih? Bukankah hati juga butuh pembicaraan yang baik? Pada dasarnya hati membutuhkan 4 perkara ini. Kalau takarannya tepat. Tetapi ketika takarannya sudah berlebihan, maka ini berpotensi menjadi racun untuk hati. Dan hati akan merasakan akibatnya yang sangat panjang ketika 4 perkara ini dilakukan secara berlebihan. Ya, kita kan sering berkomentar untuk anak di Jakarta, jangan lebay. Lebay itu sebenarnya dalam 4 perkara ini jangan lebay. Karena lebay dalam 4 perkara ini dampaknya yang merasakan itu hati. Berapa banyak berinteraksi yang akhirnya dampaknya dirasakan oleh hati. Berapa banyak pembicaraan yang merasakan racunnya itu adalah hati. Maka inilah yang menjadikan kita harus memahami betul. Takaran 4 perkara itu bisa menjadi racun untuk hati kita kalau sudah berlebihan. Dan itulah salah satu jebakan setan. Jebakan setan itu lembut-lembut. Dan di antara salah satu kelembutan jebakan setan ketika mencelakakan manusia itu apa? Bagaimana manusia berlebih-lebihan dalam perkara-perkara mubah. Masih ingat gak kajian yang sering saya sampaikan? Setan itu ketika menyesatkan manusia memiliki beberapa pintu.
Pintu yang pertama melalui pintu syirik. Gimana dibuat orang berbuat syirik? Dengan berbagai macam dalih dan pembenaran kesyirikan itu dikerjakan dan dilakukan. Kalau orang itu berhasil selamat dari kesyirikan, maka setan membuka pintu yang kedua untuk menarik perjalanan hamba itu. Pintu itu adalah pintu perkara yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau perkara bid'ah. Ayo lakukan ini, lakukan ini. Padahal perkara itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalau dia selamat pada pintu yang kedua, setan tidak langsung berkecil hati. Dia membuka pintu yang ketiga. Pintu yang ketiga adalah dosa-dosa besar. Bagaimana orang ini tergoda dengan genitnya dosa-dosa besar, supaya dia bisa terperosok kepada dosa besar. Kalau hamba itu tetap selamat di pintu dosa besar, lalu setan tidak berhenti. Setan akan membuka pintu yang keempat, dosa-dosa kecil yang diremehkan. Ketika meremehkan dosa kecil, sebagaimana kedudukannya, sebagaimana dia mengumpulkan ranting. Semakin banyak ranting yang dia kumpulkan, semakin besar nyala api yang akan tercipta. Sehingga kita kadang-kadang menjumpai diri kita, mungkin tidak melakukan dosa besar. Tapi terkadang kita atau terkadang manusia dinina-bubukkan dengan dosa-dosa kecil yang dianggap biasa. Padahal tidak ada perkara kecil ketika terus dilakukan kecuali menjadi besar. Bukankah gunung kumpulan dari kerikil yang terkumpul menjadi sebuah gunung yang tercipta? Itu yang hati-hati. Kalau manusia selamat di godaan pintu yang keempat, di dosa-dosa kecil dia mampu menyelamatkan diri. Setan tidak berkecil hati dan tidak langsung patah semangat. Setan mendatangi pintu yang kelima, membuka pintu yang kelima. Pintu yang kelima itu perkara mubah dibuat berlebihan. Bagaimana dia dalam perkara mubah itu dibuat supaya dia berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah. Lalu ketika dia bisa menampik syirik, bisa menampik bid'ah, bisa menampik dosa besar, bisa menampik dosa kecil, biasanya banyak terperosok pada cekungan pintu yang kelima. Perkara-perkara mubah tetapi dibuat berlebihan. Ngobrol mubah tetapi dibuat berlebihan. Bicara mubah tetapi dibuat berlebihan. Berinteraksi mubah tetapi dibuat berlebihan. Sehingga ketika dibuat berlebihan, akibat yang terjadi adalah satu, dia tidak lagi memiliki waktu dan kesempatan emas untuk berbuat ketaatan karena dihabiskan dalam perkara mubah yang sejatinya tidak mendapatkan kebaikan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Yang kedua, ketika orang itu sudah sibuk dalam perkara mubah, maka dia tidak sadar yang akan merasakan akibat dari perkara yang melampaui batas itu adalah hatinya. Hatinya akan terkena racun pelan-pelan, tapi pasti melumpuhkan kekuatan hatinya untuk merespon kebaikan. Lalu akhirnya apa? Lalu akhirnya memiliki hati yang berpenyakit dan akhirnya timbullah sebuah kematian bagi hati. Kalaupun dia mampu selamat, maka ada pintu yang keenam. Bagaimana dia disibukkan dalam dosa-dosa disibukkan dalam perkara kecil supaya diluputkan dari perkara yang besar. Yang kita soroti dari 5 pintu yang dibuka oleh setan ketika menyesatkan manusia itu pintu yang kelima yang ada kaitannya dengan materi kita. Bahwasanya memang setan itu pada dasarnya mereka terkadang menjadi penumpang gelap pada perkara-perkara yang tidak terasa dan tidak kita waspadai. Perkara itu bisa menjadi penyakit untuk hati kita dan bisa menjadi radiasi dan polusi untuk hati kita.